Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Irfa Safira, NPM 2140403051. Di sini saya akan mempresentasikan materi Islam dan globalisasi sebagai berikut. Islam dan globalisasi. Poin-poin pembahasan yaitu pengertian Islam dan globalisasi, yang kedua dampak globalisasi terhadap Islam, yang ketiga permasalahan yang dapat timbul, dan yang keempat pencegahan masalah. Yang pertama, pengertian Islam dan globalisasi. Islam adalah agama yang damai. Setiap muslim hendaknya menjaga perdamaian. Islam berasal dari kata aslama yang artinya taat, berserah diri. Maksudnya, seorang muslim hendaknya berserah diri kepada Allah dan mengikuti ajaran Islam dengan taat. Secara istilah, agama Islam adalah agama Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk umat manusia agar dapat hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Lalu ada globalisasi. Globalisasi adalah suatu hubungan sosial yang mendunia. Hubungan sosial yang mendunia ini mengakibatkan suatu kejadian yang berada di suatu tempat akan berdampak di tempat lain juga. Globalisasi didukung oleh berbagai faktor, seperti faktor perkembangan teknologi, transportasi, ilmu pengetahuan, telekomunikasi, dan sebagainya, yang kemudian berpengaruh pada perubahan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. Contoh yang paling mudah kita temui di era sekarang ini yaitu kita dapat mengetahui kejadian di negara lain dengan cepat bahkan real time dikarenakan adanya globalisasi pada bidang teknologi. Globalisasi Barat berbeda dengan globalitas yang ada dalam Islam. Globalitas Islam sangat menghargai perbedaan sebagai kanjana kekayaan budaya. Adapun globalisasi Barat berusaha memaksa nilai-nilai Barat atas kebudayaan dan jati diri bangsa lain. Globalisasi Barat mengancam ekstensi identitas dan jati diri dari kelompok lain. Adapun demikian, umat Islam harus arif dan bijaksana dalam menghadapi globalisasi ini. Bersikap moderat dalam menghadapi berbagai gempuran pemikiran merupakan sikap yang harus ditunjukkan oleh seorang muslim. Arus globalisasi berdampak besar pada perubahan sedi-sedi kehidupan. Tidak sedikit nilai-nilai yang berasal dari Barat menjadi panutan umat Islam. Bahkan sebagian besar masyarakat dunia terinkorporasi oleh nilai-nilai itu. Persoalan globalisasi seolah-olah berhadapan langsung dengan Islam. Kita justru dituntut untuk membenahi ilmu pengetahuan agar dapat memenangkan kompetisi derasnya arus informasi dan teknologi. Yang kedua ada dampak globalisasi dalam Islam. Dampak positifnya, makin mudahnya kita memperoleh informasi dari luar sehingga dapat membantu kita menemukan alternatif-alternatif baru dalam usaha memecahkan masalah yang kita hadapi. Misalnya, melalui internet kini kita dapat mencari informasi dari seluruh dunia tanpa harus mengeluarkan banyak dana seperti dulu. Demikian pula dalam hal tenaga kerja, dana maupun barang. Di bidang ekonomi, perdagangan bebas antar negara, berarti makin terbukanya pasar dunia bagi produk-produk kita, baik yang berupa barang ataupun jasa, atau tenaga kerja. Lalu dampak negatifnya, terdapat pembenturan nilai-nilai asing yang masuk lewat berbagai cara dengan nilai-nilai agama Islam yang dianut oleh sebagian besar bangsa kita. Mengingat agama Islam adalah agama yang berdasarkan hukum syariah, maka pembenturan nilai itu akan amat terasa di bidang syariah ini. Dan permasalahan yang dapat timbul, yang pertama, salah satunya yaitu krisis identitas Muslim karena adanya globalisasi. Identitas pertama yang terancam adalah identitas berbahasa. Bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quran semakin terpinggirkan. Lalu cara berpakaian yang mengikuti tren dan memilih beribadah sendiri di rumah daripada di masjid-masjid. Untuk mencegah permasalahan tersebut, kita dapat melakukan dalam mengambil berbagai keputusan, umat Islam harus berpatokan kepada Al-Quran dan Sunnah-Nya. Lalu
Dalam menghadapi arus globalisasi, umat Islam harus menjadi sikap yang moderat, mengambil sisi positif dari globalisasi dan menjauhkan diri dari pengaruh negatif. Yang terakhir, melakukan revisi terhadap visi dan misi, sistem, serta tujuan pendidikan Islam, baik pendidikan formal di sekolah maupun pendidikan non-formal seperti di rumah, balai pengajian, dan masjid, sehingga pendidikan Islam tidak tertinggal dan sesuai dengan tuntutan zaman. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.